Kembali lagi bersama saya Dede Rahmat. Di video kali ini kita akan membuat QR code generator sederhana menggunakan React. Nah, aplikasinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, tanpa kita menginputkan sebuah teks, di sini QR code-nya sudah muncul dengan tulisan default, yaitu welcome to my QR code. Nah, kalau kita input tulisan di sini saat kita generate, maka dia akan mengenerate tulisan sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Kita juga bisa mengenerate link gitu, kita bisa masukkan linknya terus generate, nanti otomatis akan mengenerate link sesuai yang kita inputkan. Dan kita juga bisa mendownload QR code itu dengan cara mengklik download. Nah, nanti akan muncul download dan seperti ini. Kita bisa save dan otomatis tersave ke folder lokal kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita buka CMD, bawahnya Windows atau terminal apapun. Kemudian kita akan masuk ke folder desktop supaya mudah gitu untuk mencari folder project kita. Sudah di desktop, kita akan membuat project React kita dengan mengetikkan npm create vt. Nah, bagi kalian yang belum tahu tutorial bagaimana cara membuat project React menggunakan vt, kalian bisa klik tutorialnya di kolom deskripsi video ini. Kita langsung saja klik enter. Nah, di sini kita ditanyakan nama projectnya. Nama projectnya kita tulis aja QR code generator gitu. QR code generator seperti ini, bebas. Kemudian kita pilih frameworknya React dan variannya JavaScript. Oke, kita perbesar dulu variannya JavaScript. Lalu kita masuk ke foldernya cd QR code generator, lalu kita install dulu, npm install, enter, lalu tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, proses penginstalannya sudah selesai. Kita bisa buka langsung projectnya dengan mengetikkan kode titik jika kalian menggunakan Visual Studio Code, atau kalian juga bisa drag and drop folder projectnya yang sudah kita simpan di desktop tadi ini ke kode editor yang kalian gunakan. Sini saya menggunakan Visual Studio Code, langsung saja saya ketik kode titik gitu. Oke, enter. Lalu sebelum menjalankan aplikasinya, kita buka dulu terminal. Kita bisa klik Ctrl backtick atau kalian bisa view di sini. Nanti pilih terminal. Nah, ini Ctrl backtick, klik. Oke, sebelum menjalankan aplikasinya terlebih dahulu kita akan menginstal dependencies yang digunakan untuk program QR code generator sederhana kita. Yang pertama kita akan menginstal nvm React Icons untuk iconnya nanti. Kemudian kita juga akan menggunakan Bootstrap dan juga menggunakan file shaper untuk nanti untuk fitur download QR code kita. Kita klik enter, tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, jika sudah proses instalasinya, kita bisa clear dulu terminalnya. Klik clear atau CLS jika di Windows. Kemudian kita bisa jalankan dulu projectnya npm run dev. Nah, project kita sudah berjalan di localhost 5173. Kita bisa klik, nanti kita klik follow link untuk membuka project kita. Oke, ini dia starter project kita yang di generate menggunakan vt. Pertama saya akan close dulu tab yang tidak digunakan supaya kita fokus pada project kita. Kemudian kita akan bersih-bersih dulu starter ini karena kita tidak akan gunakan. Yang pertama kita bisa ke search, nanti ada app.css dan index.css kita tidak akan gunakan, kita bisa delete aja. Delete. Oke, kemudian di main.csx nya di sini kita akan import dulu Bootstrap yang sudah kita install. Caranya import, kemudian masukkan Bootstrap /this/css, ini untuk css nya ya, bootstrap.min.css. kemudian kita juga bisa import untuk
JavaScript-nya, bootstrap this JavaScript atau JS bootstrap.bundle.min.js. Oke, jika sudah, kita bisa save. Lanjut, kita akan bersih-bersih dulu di app.csx-nya. Di sini kita hapus CSS, kita hapus semua dulu. Oke. Kemudian untuk returnnya kita hapus semua juga sampai sini. Oke, sisakan app-nya saja. Ini juga hapus. Nah, seperti ini kita tulis dulu H1 hello world gitu. Kita save, kita lihat apakah sudah berjalan. Nah, ada error ini di mainnya. Jangan lupa di mainnya yang CSS-nya kita hapus. Kita save lagi, kita buka lagi. Nah, sudah berjalan. Dan di sini kita bisa lihat bootstrap-nya juga sudah berjalan. Atau kita coba dulu nih. Kita coba dulu tampilkan button buatannya bootstrap. Button dengan kelas nama btn primary. Tulisannya contoh dulu. Oh iya, jangan lupa di sini karena returnnya di lebih dari satu elemen, kita harus pakai kurung untuk membungkusnya. Nah, kita save, kita lihat. Nah, ini buttonnya sudah jadi, berarti bootstrap kita sudah berjalan. Oke, kita hapus aja yang buttonnya. Lanjut, kita akan membuat dulu display untuk bodinya gitu, untuk rootnya. Di sini kita akan kasih kelas akan membuat display dari tampilannya flex. Kemudian kita kasih justify content center. Kemudian kita kasih justify content center supaya kontennya ada di tengah. Kemudian align item center supaya elemennya di tengah secara vertikal dan horizontal ya. Kemudian yang terakhir kita kasih VH 100 atau ukuran dari Windows-nya itu 100% gitu. Kita bisa save. Oke, lalu kita di file app.csx-nya kita buat kontainer dulu untuk si card-nya ya. Caranya kita bikin dulu div. Dengan kelasnya card, kemudian kita kasih shadow dan kita kasih paddingnya 4. Lalu kita juga akan kasih stylenya dengan width dari si cardnya sebesar 80% dari kontennya gitu. Setelah itu di dalam cardnya kita akan membuat tulisan H4 dengan kita kasih kelas dulu, kelasnya text center, dan kita kasih margin bottomnya 4 dan text info supaya tulisannya berwarna biru ya. Lalu kita akan membuat icon atau mengimport icon dari React dengan cara ketikkan FA React. Nah, nanti otomatis di importnya icon tulisan React-nya gitu, icon logo React-nya. Lalu kita tulis React QR code generator seperti ini. Kita save, kita lihat dulu apakah muncul. Nah, tulisannya kurang lebih seperti ini. Ada di tengah-tengah, terus ada logo React-nya yang tadi kita generate atau kita import dari FA React ya. Kemudian tulisannya React QR code generator. Nah, ini ikonnya FA React QR code generator. Oke, setelah itu kita akan membuat komponen. Komponen untuk apa? Komponen untuk
QR code-nya. Nanti di sini ada gambar QR code dan tulisan downloadnya. Kita buat komponennya terlebih dahulu di folder source. Kita buat folder baru namanya components. Oke. Lalu di components ini kita buat file baru namanya QR image, misalkan JSX ya, JavaScript React. Setelah itu kita akan export dulu, export function QR image. Oke. Nanti QR image ini menerima teks ya dari parent-nya, yaitu dari app.jsx. Lalu di dalamnya kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah teksnya itu ada. Kalau teksnya ada, kita return teksnya. Kalau teksnya kosong atau enggak ada, kita akan return tulisan default yang tadi saya jelaskan di awal video. Tulisannya welcome to my QR code generator, misalkan seperti ini ya. Jadi kalau teksnya ada, nanti generate sesuai yang diinputkan. Kalau inputannya kosong, nanti mengenerate tulisan default welcome to my QR code generator. Setelah itu kita akan membuat kita akan return dulu, lalu di sini kita akan return image untuk tampilan si QR code-nya. Kita buat image, kemudian kita kasih kelas terlebih dahulu, kelasnya image thumbnail, kemudian untuk margin X-nya auto supaya di tengah ya. Nah, seharusnya kita akan menggunakan link QR code generator. Linknya bisa kalian copy dari deskripsi video ini, atau bisa kalian contek di video ini. Linknya seperti ini. Nah, jadi ini mengarah ke API QR code servernya. Terus nanti membuat QR code, terus nanti size-nya. Nah, di sini saya menggunakan size-nya 200 x 200, ukuran yang cukup lah, medium gitu. Terus nanti dan data. Nah, dan datanya itu data yang akan kita masukkan, yaitu berbentuk teks yang dikirim dari nanti dari app JS, yang dikirim dari app nanti ya. Dan kita akan membuat style. Di sini kita akan atur tinggi dari si image-nya, yaitu 200 pixel. Kemudian kita juga kasih lebarnya 200 pixel juga supaya sama gitu. Dari QR code generatornya 200 x 200, terus datanya nanti ngambil dari teks yang dikirim dari app. Oke, seperti itu. Lalu kita akan membuat div di bawahnya dengan nama, dengan class name-nya kolom 2 mx auto text center. Lalu buat button, kita kasih kelas buttonnya button info, kemudian kasih teksnya white, text white, dan kita kasih margin top 3. Lalu kita akan berikan icon di buttonnya, icon download ya. Jadi nanti icon download seperti ini, dan tulisan download. Lalu saat buttonnya diklik, nanti otomatis akan mendownload QR code yang sudah di-generate gitu. Jadi kita bisa buat handle. Ketika diklik, kita akan menjalankan sebuah fungsi yang namanya handle download. Nah, handle download ini kita buat di sini. Kita buat function namanya handle download. Terus dia menjalankan sebuah fungsi yang dimana dia akan meng-save as gitu. Save as. Nah, save as ini dari file saver yang kita install di awal video ya. Kemudian save as-nya save as apa? Kita bisa buka, terus kita kasih backtick seperti ini.
Lalu kita copy aja ini, kita copy ini, kita paste di sini, lalu kita kasih koma, dan yang terakhirnya ini untuk nama filenya. Nanti kalau di save nama filenya, saya akan setting dengan tulisan teks yang diinputkan, misalkan teksnya itu nama saya Dede. Nah nanti di image-nya, nanti nama image-nya jadi nama saya dede.png gitu. Nah di sini kasih png, lebih seperti itu. Oke, kita save. Nah di sini ada error for validation. Kita bisa matikan for validation ini di sline. Kemudian di bawahnya, di bawah ini kita bisa tuliskan react/prop types. Kita off gitu. Kita save, nanti otomatis errornya hilang. Oke, kita buka app-nya lagi, kita import QR image-nya, kita import QR image. Setelah diimport, kita masukkan ke dalam card-nya di bawah H4 QR image. Oke, kita save. Jika sudah, kita coba cek lagi, refresh. Nah, sudah muncul seperti ini tulisan React-nya dan QR code generatornya, dan juga tulisan dan juga button download-nya. Kemudian kita akan membuat inputan di bawahnya, inputan dan juga tulisan generate QR code-nya. Caranya kita buat komponen lagi yang namanya form gitu, form.csx. Kemudian di dalamnya kita akan export dulu function form namanya. Kemudian kita akan menerima sebuah function namanya generate. Kemudian di dalamnya kita akan membuat atau mereturn dulu formnya. Kita return, kita buat form dengan kelasnya, mt3 margin top 3. Kemudian di dalamnya kita buat dulu div dengan kelasnya form floating mb3. Lalu kita buat text area. Kita kasih kelasnya form control. Terus kita kasih ID-nya floating text area gitu. Lalu kita kasih style juga dari text areanya dengan tingginya kurang lebih 100 pixel. Kemudian di bawahnya kita akan membuat label dengan HTML4-nya itu floating text area. Text area. Kemudian tulisannya yaitu input sebuah teks atau link atau lainnya, and more gitu. Setelah itu di bawahnya kita akan membuat button. Kita buat dulu div dengan kelasnya, displaynya dgrid, kemudian kolomnya 12 supaya buttonnya full, kemudian text center supaya tulisannya di tengah. Lalu buat buttonnya dengan kelas button info, teksnya light supaya tulisannya putih. Kita kasih icon, nama iconnya FA QR code. Nah ini enter, nanti otomatis diimport sendiri ya jika saat di enter. Lalu kita kasih tulisan generate, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kita akan menggunakan use state daripada kita membuat
use state-nya secara manual, kita akan membuat hooks. Di sini di source kita akan buat dulu folder namanya hooks, dan kita buat file di dalamnya namanya use input.jsx. Oke. Ini kita export function namanya use input, lalu di dalamnya kita buat konstanta value dan set value, yang dimana dia menggunakan use state. Nah, nanti mengimport state-nya dan kita kasih tulisan defaultnya kosong, lalu kita buat function ketika si value-nya berubah gitu, handle value change, dengan targetnya kita set value-nya sesuai dari target.value. Setelah itu kita return si value-nya, handle value change, dan yang terakhir set value-nya. Oke, sudah, kita save. Lalu kita gunakan di sini. Lalu kita gunakan di form ini. Caranya yang pertama kita buat dulu konstanta text, dan juga ketika teksnya berubah on text change, sama dengan kita gunakan inputnya use input. Nah, nanti otomatis mengenerate si use input yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat function ketika si buttonnya di submit. Kita on submit handler. Ketika si buttonnya di submit, dia akan menjalankan sebuah event yang dimana kita prevent default dulu ya, supaya event bawaannya form tidak berjalan gitu. Kemudian kita generate text. Nah, generate ini fungsi yang nanti dikirim dari app ya. Oke, setelah itu kita akan gunakan function submit-nya. Kita bisa masukkan di formnya on submit. Kita tuliskan on submit handler. Sorry, bukan handle ya, handler. Nah, handler. Oke, handler. Kemudian jangan lupa di text areanya, untuk teksnya kita masukkan teks ini. Teksnya sama dengan value-nya sama dengan teks. Kita word wrap dulu altz, kemudian ketika si text areanya berubah, kita masukkan on text change. Nah, yang ini. Oke, sudah, kita save, lalu kita balik ke app. Nah, di app ini tadi kan kita butuh, di sini butuh function generate, dan di QR image-nya yang ini kita butuh tulisan teksnya. Jadi di app ini kita buat dulu untuk menampung teksnya konstanta teks, dan juga set teks ya, betul, set dan juga set teks. Oke, kita gunakan input juga, use input. Lalu kita juga buat function generate on generate. Ketika di generate, dia mengambil datanya itu berbentuk teks, yang dimana dia mengsetting itu teks dari data itu gitu. Lalu kita kirim QR image ini teksnya dengan teks, lalu formnya kita import form. Kita import dulu di atas, import form. Sudah diimport, kita pakai si formnya di sini. Lalu kita kirim function generate-nya on generate. Oke, kita save. Tidak ada error, kita coba lihat. Nah, oke, project create QR code generator kita sudah jadi nih, sudah mirip dengan konsep awal yang telah kita buat. Kita
tes dulu nih apakah QR code-nya berjalan. Misalkan di sini ada tulisannya nama saya Dede. Kita generate. Oke, di sini sudah berubah. Kita coba masukin link YouTube saya. Kita coba generate lagi. Oke, ternyata tidak berubah. Kita generate. Oke, belum berubah. Kita coba inspect dulu. Kita konsol. Ternyata ada error di reading value katanya. Kita coba cek dulu. Oke, setelah pengecekan ternyata errornya di sini kita harus di sini kita harus tambahkan koma. Nah, koma ini untuk men-skip kalau kita cek di use input. Nah, di tengah ini kan ada handle value change dan set value. Handle value change ini kita tidak digunakan, makanya kita langsung kosongkan terus koma set text. Nah, set text ini dari set value ini gitu. Kita coba save, lalu kita jalankan lagi. Nah, di sini kita coba generate. Nah, di sini kita tulis dulu namanya, misalkan nama saya Dede. Tulisannya kita generate. Nah, sudah berubah. Coba lagi, masukkan link YouTube saya, misalkan kita generate. Oke, sudah berubah, dan kita coba yang terakhir download. Oke, kita coba download juga. Kita buka. Oke, sudah. Oke, sudah dipastikan program QR code generator sederhana menggunakan React kita sudah berjalan, sudah berhasil kita buat. Nah, kurang lebih videonya begitu saja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada saran video, kalian bisa komen juga gitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.